Halo semuanya, di depan gua ada Ujung Opa. 안녕하세요. Annyeonghaseyo. Ujung Opa ini adalah YouTuber dari Korea yang tinggal di Indonesia. Sekarang tinggal di Indonesia kan, bener kan? Ya, tapi banyak orang kira saya orang Indonesia yang tinggal di Korea gitu juga. Oh gitu. Ya. Banyak yang kira gitu. Ya. Kok bisa orang berpikir Ujung Opa justru orang Indonesia tinggal di Korea? Apa gara-gara apa? Mungkin Lihat-lihat doang atau? ya udah 15 tahun ya bolak-balik Korea Indonesia dan belajar banyak hal yang tentang Indonesia gitu ya. Dan wajahnya juga kayaknya makin lama makin mirip sama ya orang Indonesia gitu. Kalau saking lama ya bolak-balik, mukanya jadi mirip orang Indonesia ya bisa jadi loh. Ya katanya gitu ya. Katanya gitu ya. Cuman aku tahu Ujung Opa udah orang Indonesia. Tahu nggak dari mana? Oh, dari mana? Soalnya tadi kan kita janjian jam 11. Jam 11 kurang 10 tiba-tiba Puput asistenku yang kontak timnya Ujung Opa bilang, Bang, Ujung Opa kayaknya telat masih di Monas. Orang Indonesia telat. Tapi nggak telat cuma 11 menit. Maaf ya. Nggak apa-apa. Cuman kenapa sih orang luar itu selalu ngelihat Indonesia tuh orangnya telat-telat banget gitu. Emang bener Ujung Opa ketika dari Korea nyampe ke Indonesia janjian sama orang, emang iya bener ternyata semuanya pada telat apa gimana? Ya rata-rata ya jujur ya. Jujurnya nggak apa-apa ya. Tadi itu katanya nggak ada waktu ya. Iya jam karet. Ya jadi dulu aku kesal tapi maaf ya hari ini aku yang kesalin Bang Radi gitu. Iya nggak apa-apa gimana. Ya tadi biasanya misalkan janjinya jam 11 saya sampai jam 12 gitu kebiasaannya. Tapi karena Bang Radi itu adalah sebagai YouTuber nenek moyangnya leluhur kita gitu. Jadi sembahyang dulu. Oh enggak apa-apa. Ya. Aku bercanda. Soalnya gini, aku pernah baca artikel tentang berbisnis di Indonesia. Oh. Jadi kayak how to business di Indonesia gitu. Ini artikel untuk orang Amerika. Jadi dikasih tips-tips berbisnis di negara ini, negara itu gitu. Di negara Indonesia tipsnya adalah kalau misalnya kalian janjian terhadap 1 jam mau meeting gitu, biasanya pasti akan mundur. Jadi don't expect too much. Masa sampai di panduan bisnis ditulis gitu? Itu memalukan loh. Itu parah loh orang Indonesia sampai segitunya. Tapi iya ya. Yang segi positifnya santai-santai gitu kan? Iya, sisi positifnya iya. Saya berpikir yang positif gitu. Iya nggak apa-apa sih. Mungkin karena kita tuh orangnya terlalu friendly. Ya, Iya nggak sih betul. kita menanggapi hidup tuh santai. Oh ini jam, oh ya udah ntar dulu apa segala macam. Nah kalau kita memang udah biasa kayak misalnya aku bikin acara nih, dan ini selalu kayak gitu. Acara jam 7 nanti kita bilangnya jam 6 padahal emang jam 7. Saking kita udah ngukur gitu. Ini pasti orang telat ya kan. Gitu ya. Terus sama katanya lagi nih yang di tempat bisnis itu ya di panduan nih. Kalau meeting sama orang Indonesia, ini bukannya maksudnya mereka juga menilai buruk ya. Cuma maksudnya ini panduan, it's just a guide gitu. Kalau mau meeting sama orang Indonesia, siap-siap 1 jam pertama itu basa-basi, small talk. Bener nggak? Iya itu yang beda. Kalau Bang Radi pernah ke Korea nggak? Aku nggak pernah ke Korea. Masa? Nggak pernah. Pernah transit doang. Di airportnya Seoul itu apa namanya ya? Ya Transit. di Incheon. Incheon ya sebelum ke Amerika waktu itu. Kenapa? Di Korea kenapa? Kalau di Korea bagi orang Korea ya di dalam benak otak itu waktu adalah emas. Ini sejak kecil udah tadi kebiasaannya ya diajarin atau enggak, walaupun enggak ada yang ngajarin udah jadi kebiasaan. Jadi kalau misalkan meetingnya mulai dari jam 9. Meeting jam 9 nih. Biasanya datangnya 1 jam sebelumnya atau setengah jam sebelumnya. Dan pas jam 9 udah langsung mulai gitu. Itu nggak ada basa-basi dulu. Kalau orang Indonesia kan, ini kebiasaan kita ya. Meeting jam 9, datang jam 10, ya kan? Terus duduk, udah ketemu, gimana tadi? Oh ya soalnya macet gini. Oh gimana? Keluarga sehat? Sehat gini. Bisnis yang ini, kemarin aku ngeliat di Instagram gini, oh iya. Abis itu baru meeting beneran jam 11.
Tapi maksudnya itu nggak diajarin dari kecil di Korea. Tadi kata Ujung Opa kan itu nggak diajarin gitu. Iya. Tapi kok bisa terbawa itu karena masyarakatnya seperti itu. Ya emang bisa kan saya anak SD ya. Anak SD. tapi bikin janji main kemana sama teman. Kalau telat dikit pada ngamuk gitu ya. Oh iya? Jadi waktu kecil pun udah ada rasanya ketakutan kalau telat dikit. Aduh gimana gitu. Minta maaf, mau maaf gitu. Oke. Benar-benar nggak enak. Tadi aku juga sedikit marah sama asistennya. Oke. Ya, aku bangunnya jam 8 gitu. Telat bangun. Bangunnya cepat. Oh, bangunnya cepat, tapi dianya telat. Ya mandinya lama gitu. Jorok banget dia hari nggak mandi. Tapi kalau di Korea, setahu aku kalau di Jepang ya, nggak tahu kalau di Korea ya. Katanya orang malah justru jarang mandi ya. Malah mandinya malam. Oh iya Betul? benar. Oh gitu. Jadi orang Korea kalau dia ke sekolah, dia ke kantor itu nggak mandi. Iya. Oh gitu. Keburu waktu. Oh, gara-gara waktu itu. Ya, dan terus kalau bisa kan kalau wanita ya, wanita dandannya ramah gitu. Oke. Jadi pasti nggak ada waktu ya. Dan juga ada 4 musim yang berbeda masing-masing kan. Apalagi musim dingin sampai minus 20 derajat gitu. Bisa kan kencing langsung jadi es batu gitu ya. Dalam 5 detik. Dingin kan, dingin. Kencing jadi es batu. Dingin banget gitu. Jadi, malas mandi gitu. Ya, benar juga itu. Nah, tapi Ujung Opa ini 15 tahun ternyata bolak-balik. Karena aku pikir tadinya tuh Ujung Opa baru setahun 2 tahun di Indonesia. Soalnya aku ngeliat juga tuh vlog-vlognya yang nyari kosan, ya kan kalau nggak salah iya, gitu. benar. Aku nonton waktu beberapa kasih. bulan. Aku pikir ternyata baru-baru gitu di Indonesia. Ternyata udah 15 tahun ya. Bisa diceritain nggak sih waktu itu kenapa pengen ke Indonesia gitu? Itu sangat kebetulannya. Karena di Korea juga ada ujian nasional ya. Ujian nasional. Ya, untuk masuk universitas, pilih universitas yang mana gitu ya. Iya. Sesuai dengan nilai skor. Nah, saya rencananya mau ambil jurusan bahasa yang lain gitu, bukan bahasa Indonesia, karena bagi orang Korea sampai sejauh ini pun masih kekurangan infonya tentang negara Indonesia gitu ya. Apalagi saya waktu itu masih di bawah umur. Waktu itu umur berapa? Sekarang? Waktu itu? Waktu itu 17 tahun. Oh, waktu itu 17 tahun. 17 tahun menjelang 18 tahun. Oke. Ya. Jadi waktu SMA kelas 3 harus pilih universitas yang mana. Ya. Tapi ada saran, masukan dari ayahku dan guru aku harus pilih jurusan bahasa Indonesia. Aku nangis gara-gara itu. Hah? Masa papanya bilang gitu? Iya. Kamu masuk bahasa Indonesia? Kenapa? Maksudnya kok Ya, bisa? jadi tiba-tiba gitu. Gara-gara? Dulu saya rencananya mau jadi dokter atau yang mau jadi diplomat. Iya. Atau minimal ambil jurusan bahasa Amerika atau Chinese. Keren kan? Keren. Karena keren. masih kecil gitu. Iya. Jadi nggak tahu apa-apa. Jadi nangis. Ya terpaksa masuk ya. Alasannya dulu nih, kenapa papa waktu itu bilangnya kamu bahasa Indonesia gitu? Kenapa? Dia bilangnya apa? Pasti ada iya. alasannya. Katanya ya. Kan hampir semua orang bisa ngomong bahasa Inggris. Terus ada yang pintar bahasa Inggris. Kamu tinggalnya di Korea terus emang bisa mengalahkan yang orang Korea yang pernah tinggal di Amerika kayak gitu. Jadi nanti kamu kurang daya saingnya. Jadi itu strateginya, peluangnya sangat besar di Indonesia. Jadi harus belajar bahasa Indonesia, nanti kamu bisa apapun gitu. Ya, terus waktu itu Opa nangis-nangis lah, nggak mau gitu kan? Nangis gitu ya. Iya, akhirnya masuk juga tapi belajar bahasa Indonesia. Masuk tapi enggak kuliah, cuma nyenyong gitu aku. Nyenyong tuh apa? Nyanyi? Bahasanya udah nyenyong. Nyenyong anak band gitu ya. Oh, dulu anak band. Ya karena aku saking keselnya, kenapa aku di sini belajar bahasa apa gitu. Terus belajar bahasa Indonesia di universitas di Korea. Ya betul. Oh, ada tuh. Ada universitas di Korea yang punya jurusan bahasa Indonesia. Ya ada 3 kampus khusus belajar bahasa asing. Oke. Saya alumnis salah satunya. Wah, hebat banget. Orang yang nggak suka belajar bahasa Indonesia karena emang disuruh kan sama papanya, terus akhirnya masuk ke kampusnya, malah main band gitu. Terus titiknya di mana tuh? Di mana Ujung Opa nggak apa-apa deh, gue mau belajar gitu, rela gitu. Kapan tuh? Nah, terus setahun saya
berapa kali? 5 kali ya. Saya 5 kali ke kampus. Iya. Aku bohong gitu sama orang tua. Saya ke kampus ya, tapi ke karaoke keluarga, terus ke warnet gitu ya. Ke warnet. Ya. Terus lewat 1 tahun, Iya. tiba-tiba aku saranin, gimana kamu coba ke Indonesia? Oh, pergi langsung ke Indonesia. Terus? Karena ada itu apa sistem yang apa pertukaran pelajar. Iya. Tapi intensif course 1 bulan gitu ya. Jadi pas 1 tahun saya main-main doang. Setelah itu saya iseng aja, gimana ya? Aku juga penasaran Indonesia itu seperti apa sih? Teman-teman Indonesia itu seperti apa sih? Jadi ada 10 rombongan, kebanyakan senior, bareng-bareng ke Indonesia dan satu bulan ya belajar bahasa Indonesia di UI gitu. Oh, itu di UI banyak banget orang Korea loh. Iya banyak kan. Di Fakultas Ilmu Budaya. Betul. Dulu namanya Fakultas Sastra kali ya? Iya. Pas zaman dulu. Oh iya, ya seperti itu. Dan waktu itu pun saya masih rasa jengkelnya nggak berkurang karena panas kan. Panas sih. Jujur panas. Aku datangnya Desember itu di Korea musim salju ya. Oh, itu enak ada salju dingin. Ya, Gitu. begitu turun langsung panas. Iya. Itu tujuannya belajar kan, bukan untuk main-main. Iya. Langsung ke asrama. Asrama di mana? Di UI juga? Di UI. Oke. Ya, asramanya bagus banget. Iya. Asrama UI bagus. Seminggu saya nggak keluar kemana-mana. Jadi belajar dan masih mungkin waktu adaptasi ya. Iya. Butuh waktu adaptasi. Dan habis itu saya iseng ya. Coba naik ojek. Karena waktu itu nggak ada yang apa? Nggak ada Gojek? Ya Gojek atau semacam itu. Grab lah ya. Oh ya kayak gitu. Begitu keluar ke mall, saya kaget. Kenapa? Wah, cewek Indonesia cantik banget. Cewek itu? Itu di mall mana? Mall Depok? Kan UI deket Depok kan? Kalau waktu itu kayaknya bukan Margo City. Boleh itu ya apa yang apa yang serba-serbi yang jualan yang elektronik itu di Kuningan apa itu? Oh, Ambasador. Oh, iya. Ambasador gitu ya. Oh, cantik tuh ceweknya. Kaget saya. Kaget. Jadi, saya mulai apa? Ada sesuatu yang bikin saya ini harus belajar deh. Pengen berkomunikasi sama mereka. Pengen ngobrol sama cewek Indonesia. Iya, awalnya gitu. Ya Allah. Cuman emang apa bedanya? Kan orang di sini malah berpikir cewek Korea cakep-cakep, tinggi-tinggi apa segala macam. Emang yang Opa lihat kayak gimana cewek Indonesia yang di Ambasador itu kayak gimana? Putih gitu. Enggak, yang sawo matang gitu. Oh, yang sawo matang. Ya. Karena Bang Ipul tadi makan apa? Sarapannya? Aku nasi. Hah? Nasi. Makan nasi ya? Nasi ayam ya. Nasi ayam. Kalau bisa kan setiap hari makan nasi ayam, pengen makan Indomie gitu kan. Seperti itu. Karena semuanya putih-putih gitu kan. Ya, jadi aku sesuatu yang baru. Aku rasa, wah, imut tapi seksi. Iya. Jadi, aduh, gimana ya aku? Iya. Langsung, wah ini harus rajin belajar deh gitu. Oke. Terus di luar itu juga kuliner Indonesia, wah. Makanan Indonesia enak ya? Enak sekali, murah meriah. Jadi langsung saya jatuh cinta sama negara Indonesia. Makan apa waktu itu yang bikin jatuh cinta banget? Bakso. Itu kan meatball doang. Bulat itu tapi enak ya? Enak. Saya rasa enak. Ya. Oke, itu bakso abang-abang gitu berarti kan? Pakai bihun, pakai... Ya waktu itu cuma 2.000 doang. 2.000 perak ya? Ya, harganya 2.000 satu mangkuk. Itu kaget kali, karena di Korea 2.000 nggak bisa beli apa-apa kali ya? Di sana ya? Nggak bisa. Iya. Oke, terus berarti motivasinya tuh gara-gara, wah ternyata saya lihat cewek Indonesia tuh cakep, ya kan? Wah makanan Indonesia itu enak. Dan di saat itu mulai jatuh cinta sama Indonesia. Berarti poinnya di sana Ya, kan? dan ditambah hampir semua teman-teman Indonesia yang saya ketemu, walaupun baru kenal, mereka baik banget gitu. Iya, ramah-ramah ya. Mau antarin ke bandara, mau antarin ke mau jemput. Jadi saya kira, oh ini orangnya mau culik aku enggak ya? Kok baik banget ya gitu? Iya, karena di Korea justru orang-orang sifat yang bersifat seperti itu yang paling bahaya. Oh kan? Baru kenal, oh mau antarin kemana gitu.
Oh, justru gitu. Jadi saya takut awalnya. Karena mungkin di Korea tuh very individualistic ya, mereka individualis iya, gitu ya. Iya benar. Kalau kita kan kita malah suka ketemu orang, kumpul, nongkrong kan. Bahkan waktu itu di New York Times mereka bahkan bilang nongkrong adalah budaya orang Indonesia di mana kita duduk aja nggak ngapa-ngapain, doing nothing gitu. Mungkin bagi orang di luar sana ngelihat ngapain sih duduk aja nggak ngapa-ngapain, tapi kita tuh seneng gitu ketemu orang, ngobrol ya nggak sih? Itu Indonesia banget sih. Main kadang-kadang ini sering ya, mungkin Opa juga udah pernah ngalamin nih. Sering nih kita lagi nongkrong di kafe gitu kan, ngopi atau makan kecil gitu. Terus udah nih, kita pintong yuk, pintong. Apaan pintong? Pindah tongkrongan. Pindah tongkrongan. Jadi persis sama, ngelakuin yang sama, orang-orangnya sama, tapi kafenya beda. Oh, buat apa? Karena pengen nongkrong. Oh, pengen nongkrong. Karena pengen ketemu, ngobrol, nggak ngapa-ngapain. Dan kadang-kadang juga cuman main HP gitu. Cuma itu Indonesia banget gitu. Maksudnya adalah mungkin Opa kaget ya ketika ada orang seneng gitu, bantuin, duduk bareng, ngobrol. Karena di Korea itu sangat jarang gitu ya. Sangat jarang dan pada takut sangat enggak percaya gitu. Agak susah percaya sih kalau sesama tetangga pun. Masa sih? Sekarang sudah hilang istilah kata tetangga gitu. Di Korea? Ya. Gimana tuh? Maksudnya tetangga saling nggak tahu namanya gitu atau? Walaupun udah lama tinggal di situ. Udah lama tinggal, Di sebelah kamar aku tinggalnya siapa nggak tahu. Mas, nggak mungkin dong. Masa nggak tahu sebelah kamar siapa gitu, nggak tahu? Mungkin kalau nggak kenal gitu. Daerah perumahan mungkin bisa juga ya tahu, tapi ini apartemen gitu misalnya. Apartemen. Kan wilayahnya kecil di Korea. Kalau rumahnya mahal sekali, apartemennya murah gitu. Iya. Itu beda kan kalau di sini? Di sini rumah ya? Rumah udah mahal banget. Oh, sama ya berarti? Ya sama lah. Cuman maksudnya adalah kalau di kita kan, misalnya aku nih baru tinggal nih di sini di rumah ini ya pasti ke tetangga kan, kayak kenalin bawa makanan gitu-gitu. Kalau di Korea malah justru tidak ya. Ya karena sangat dicurigai hal seperti itu. Oh, nah terus ada ini nih di Korea tuh ada tren mukbang kan. Oh iya. Mukbang makan gitu. Terus aku sempat baca-baca nih soal mukbang ini. Jadi ternyata kenapa mukbang itu populer di Korea? Kenapa orang suka ngeliatin orang makan? Karena banyak orang Korea yang ngerasa kesepian. Mereka sering makan sendirian. Oh iya. Jadi mereka suka nonton live streaming karena mereka merasa ditemani. Benar sekali. Itu kan kasihan banget ya. Benar kasihan. Oh iya beneran itu tapi terjadi. Ya. Kalau di Indonesia kan, temenin gua makan yuk, telepon. Makan bareng udah kita bisa ngobrol. Tapi masa di Korea segitu distantnya orang, segitu terpisahnya orang sehingga ditemenin makan aja harus lewat komputer. Kenapa gitu? Menurut Opa? Ya mungkin seperti itulah saya bicara. Walaupun ada tetangga udah lama tinggal di situ, tapi saling nggak kenal, saling nggak sapaan. Jadi pasti ada rasa kesepian gitu. Terus di luar hampir setiap aktivitasnya penuh dengan yang kerja. Kalau masih di bawah umur, fokus belajar. Iya. Jadi benar-benar susah cari orang yang menikmati hidup kayak gitu. Hobi pun kebanyakan misalkan saya tanya ke teman aku orang Korea, kamu hobinya apa? Mereka biasanya susah dijawab. Hobi aku apa ya? Udah lupa. Gitu. Oh nggak punya hobi? Karena mereka tuh kerja gitu atau? Kerja belajar gitu. Oh pusing banget ya. Tadi Bang Radit bilang sangat benar sekali itu. Apa tuh? Ya yang karena merasa kesepian, enggak ada yang temani. Karena sama-sama sibuk ya. Sibuk jadi ya enggak mungkin bikin janji makan bareng gitu lah. Benar-benar susah. Jadi maka saat ini yang paling populer restoran itu menyediakan restoran yang khusus buat enggak ada teman. Gimana? Restoran yang nggak ada teman. Tunggu, jadi sedih juga ya. Di Korea, restoran yang populer adalah restoran yang untuk makan sendirian. Iya. Itu konsepnya gimana gitu? Maksudnya duduknya dipisah gitu? Satu-satu gitu? Iya, satu-satu. Oh my god. Terus menghadap ke koki. Jadi biar langsung lihat kokinya yang masak. Biar nggak kesepian juga ya.
Ini biar nggak kesepian tapi tetap dipikirin juga ya supaya nggak kesepian ya. Iya Gitu. sih. Padahal konsepnya supaya sendiri gitu. Oh maksudnya apa ya? Ya, terus kan di Korea juga terkenalnya ada budaya minum kan? Iya minum. Ya, minum sendiri. Jadi itu yang sangat digemari sama masyarakat Korea. Minum sendiri. Ya, Maksudnya apa? enggak usah apa ajak teman. Heeh. Kan tapi aduh karena stres habis kerja aku pengen minum hari ini. Jadi ke tempat yang bisa minum alkohol. Alkohol. Di situ mereka mau minum tapi enggak ada teman, malas kan? Tapi udah banyak tempat yang muncul menyediakan biar enggak kesepian. Jadi mejanya satu. Jadi semuanya satu-satu kan. Jadi mereka merasa empati atau simpati gitu. Oh, bukan hanya aku doang yang sendiri ya. Tapi ternyata dia juga semuanya sendiri gitu. Jadi sedihnya sama-sama. Ya tadi enggak malu lah gitu. Ya Allah. Seperti itu enggak malu. Supaya enggak malu. Restoran juga sama gitu. Wah ini pasti pas ujung opa kesini kaget banget dengan betapa bersahabatnya orang Indonesia ya. Ya sangat berterima kasih sih. Terus karena saya bisa bahasa Indonesia itu karena orang Indonesia ramah banget kan. Ramah ya betul. Jadi langsung bisa praktek gitu ya. Yang omongnya banyak gitu. Ya, oke. Terus akhirnya karena suka sama cewek Indonesia kita balik ke situ ya. Terus habis itu suka sama makan Indonesia terutama bakso kan. Padahal kan ujung opa cuman sebulan di Indonesia kan pada awalnya. Terus akhirnya berubah pikiran. Gua mau tinggal. Apa gimana tuh? Setelah sebulan saya balik. Langsung ada kepikiran. Wah gimana ya aku pengen punya pacar cewek Indonesia. Tujuannya pacar. Ya. Oke. Aduh, tapi bahasa Indonesianya hancur. 1 tahun belajar tapi ke kampus 5 kali. Karena sibuk nyanyong gitu, goyang gitu Nyenyong, kan. Ya. Ngeband. Ya, jadi mulai itu saya kepikiran gimana caranya saya ke Indonesia. Tapi pas aku dimarahin sama ayahnya, bisa kan minta uangnya untuk ke Indonesia kan. Jadi aku mulai kerja gitu. Iya. Mulai kerja untuk beli tiket pesawat Indonesia. Di mana waktu itu kerjanya? Di tempat minum. Saya jadi waiter. Waiter. Ya. Terus setiap tahun saya minimal 2 kali. Kan ada liburan kan? Liburan di sana. Ya berarti setiap 6 bulan saya ke Indonesia sebulan. Oke. Dan pakai duit sendiri. Pakai duit sendiri gitu. Dan hampir saja saya sempat jadian sama cewek Indonesia asal Bandung. Ya, begitu berjuangnya. Tapi harus ikut wamil kan di Korea 2 tahun. Oh, ujung opa harus ikut wamil. Ya. Jadi wamil pun saya undur waktu 1 tahun. Boleh? Ya boleh boleh diundur. Ya boleh. kalau ada alasan gitu. Okay. Alasan tertentu gitu. Ya bawa alasan gitu. Pura-pura saya mau jadi PNS untuk gitu. Iya. Ya. Terus begitu masuk wamilnya saya jadi tentara. Di situ saya paling konsentrasi belajar bahasa Indonesia. Cuma bawa 2 buku. Mungkin halamannya 200-an halamannya masing-masing. Sampai aku hafal. Semua itu kata-kata yang di buku itu. Ya. Kok bisa punya waktu segitu banyak ketika lagi wamil? Bukannya itu ada latihan nembak, latihan ini? Apa tiap malam dicicil atau gimana? Sembunyi sih di dalam selimut. Soalnya kalau ketahuan bahasa ada kekerasan nih, dipukul, dimarahin gitu. Jadi kalau pada atasan saya udah bobo ya, sekitar jam 3-4 gitu kan. Saya selimutnya sampai ke sini. Iya. Sini. Terus aku begini kan. Bukunya ada center. Belajar. Terus aku pura-pura tidur. Hafal. Ingat. 5 menit aku. Hafal. Terus begini lagi. Begininya sebentar doang. Mungkin 30 detik gitu. Matiin lagi. Ya. Matiin lagi. Terus mikirin. Seperti itu. Ya, selama 2 tahun seperti itu. Gila perjuangannya ya. Justru ini lucunya adalah ujung opa ketika dikasih universitas malah nyanyi nggak belajar. Begitu wamil belajarnya di wamil bahasa Indonesianya. Kok kebalik sih? Cuma aku pengen nanya dikit nih sebelum kita nyambung lagi ke soal tadi ya cewek Indonesia apalah terus akhirnya balik Indonesia. Aku pengen nanya dikit sih. Wamil ini seberapa
pentingnya di Korea gitu? Ini itu tugas dari negara ya. Kalau tidak ada yang mewajibkan tugas itu masuk penjara. Oke. Salah satunya pasti hampir semua teman-teman Indonesia tahu lah. Psy, Gangnam Style. Oke. Psy bawa alasan, tapi ketahuan alasannya nggak jelas. Sayang Oppa Gangnam Style. Nah, gitu kan. Oh itu dia seharusnya ikut wamil. Ikut hamil. Tapi dia bikin alasan. Bikin alasan. Alasannya apa? Alasannya sakit apa gitu. Oh terus? Sakit mentalnya gitu. Terus? Jadi akhirnya masuk penjara 3 tahun. Saya ini masuk penjara. Penjara 3 tahun. Waktu dia puncak. Ruginya seberapa? Setelah Gangnam Style? Belum? Oh sebelumnya sih. Oh sebelumnya ya? Sebelumnya. Oke. Terus setelah dari penjara, ikut hamil 2 tahun lagi. Jadi rugi ya. Iya rugi banget. 5 tahun gitu. Mendingan dari awal wamil aja. Ya seperti itu. Jadi anak presiden pun nggak bisa menghindari kewajiban itu. Oh jadi ini semua warga negara Korea yang laki-laki? Ya, tapi ada beberapa syarat yang tertutup. Misalkan jempol. Terus ini apa namanya? Telunjuk. Telunjuknya nggak ada karena nggak bisa tembak. Nggak usah ikut hamil. Oke. Terus boleh. Mentalnya apa? Terganggu. Ya terganggu. Misalkan ada cerita yang lucu. Waktu saya ikut tes apakah orang ini sehat mental. Sehat mental atau sehat tubuhnya atau gimana? Banyak yang kumpul gitu ya. Banyak kumpul sebelum ikut hamil sekitar sebulan yang lalu lah. Terus di sebelah aku kita ada ratusan orang ya. Sebelah aku ada satu orang ya. Dia apa ekspresinya wajahnya aneh sejak awalnya. Nah, terus tiba-tiba beberapa menit lagi dia buka celana dan di bawah. Di mana di ruang tunggu ini? Iya. Hah? Di situ juga ada dokter, ada beberapa yang terkait dengan yang meriksa lah. Yang pemeriksa ya. Ya biar dia pura-pura jadi gila gitu. Biar nggak ikut. Itu dia pura-pura. Jadi dia nggak gila. Ya. Tapi yang lebih lucunya di sebelahnya ada orang kan? Pakai telunjuk, pegang tai, dia yang makan. Terus yang makan nggak ikut hamil, yang ikut hamil. Jadi adu gila ya di ruang tunggu ya. Oh dia berak nih. Gue makan biar gue juga gila gitu. Terus yang makan yang boleh nggak ikut wamil, yang berak ikut wamil. Iya. Ya Allah. Tapi saking stresnya saya juga pengen makan itu kayaknya. Cuman emang se-stres apa sih wamil ini gitu? Maksudnya aku nggak bisa bayangin karena aku tidak ngerti ya gitu. Cuman pasti buat teman-teman yang di Korea stres banget kalau sampai orang pura-pura gila gitu. Cuma aku nggak paham gitu. Emang se-stres apa? Dulu waktu saya ikut hamil 2 tahun. Sekarang karena ada peraturan baru dari presiden saat ini, sekarang udah lebih pendek 1 tahun 9 bulan ya. Tapi masih dianggap lumayan panjang gitu ya. Bagi cowok itu bukan hanya bagi cowok Korea, tapi bagi orang Korea waktu adalah emas ya. Dan saat waktu mahasiswa mau enggak mau hampir semua cowok harus ikut wamil. Nah, misalkan aku belajar bahasa Indonesia 1 tahun nih. Terus disuruh ikut wamil 2 tahun, aku lupa semua ilmunya. Betul. Dan itu putus ilmunya. Dan juga misalkan waktu cari kerja pun udah 2 tahun telat dibandingkan cewek Korea gitu. Iya betul. Jadi cowok Korea selalu berantem sama cewek Korea gitu soal itu. Kan kalian kan enggak usah ikut hamil. Kalau kata cewek, kan kalian kan enggak datang bulan. Iya, enggak melahirkan. Berantemnya itu. Iya. Iya. Gitu sih. Berarti bukan masalah mereka takut dibentak-bentak atau militernya ya, tapi lebih mereka takut kehilangan opportunity ya, kesempatan selama 2 tahun wamil itu kan bisa banyak, bisa bisnis, bisa belajar, itu yang ditakutkan hilang ya. Ya, dan juga benar-benar terisolasi karena nggak boleh bawa HP yang semuanya karena ada banyak rahasia yang harus dijagain ya, karena namanya militer gitu kan. Iya. Nah, dan juga cutinya kalau secara umumnya selama 2 tahun cuma 4 kali.
4 kali cuti dari wamil. Ya, dan 1 kali 4 malam 5 hari. 1 kali 4 malam 5 hari. Ya, kalau bisa kan. Wow. Rumahnya jauh, bolak-balik makan waktu 2 hari. Iya, udah cuma 2 hari doang liburannya. Iya. Maka mereka merasa kayak ada di penjara gitu. Betul. Ya, jujur itu pikiran cowok Korea sih. Oke, yang aku jadi penasaran adalah ketika orang Korea ini cowok-cowoknya wamil 2 tahun kan, udah selesai. Habis itu balik lagi ke kantor, bisnis gitu kan. Kalau tiba-tiba suatu saat terjadi perang, yang sudah pernah ikut wamil ini akan di draft gitu, akan ikut perang juga, atau justru yang sedang 2 tahun berjalan? Oh, Apa gimana tuh sistemnya tuh? misalkan benar-benar terjadi di antara Misalnya. Korea Selatan atau Korea Utara ya. Iya. Yang semua warga yang laki-laki baik tinggal di Korea maupun tinggal di Indonesia dipanggil. Oh. Misalkan saya, sekarang saya menetap di Indonesia. Saya disuruh ke Korea dan masing-masing sesuai dengan jurusnya apa ditempatkan. Nah, kamu sebagai apa? Supir, sebagai sniper. Pas sebagai zaman apa? wamil dulu maksudnya? Ya, Ujung Opa dulu wamil sebagai apa? sniper. Sniper. Iya. Gila keren banget. Terus latihannya nembak target gitu. Ya, jadi saya lumayan pintar tembak keren hati sih. cewek itu. Lumayan pintar tembak hati ceweknya. Dari jarak jauh 5 km langsung ke sini. Lumayan pintar Ke sih. jantung ya, ke Iya. hati ya. Oke, ini menarik banget sih, tapi kalau sekarang aku kasih sniper rifle gitu, masih inget tuh cara ngokangnya. Masih bisa. Masih. Ya, karena seperti ini. Dulu 8 jam saya begini terus. Begini terus ya. Ada shiftnya, shift pergantian. Oh shift nih, iya. Terus iya. istirahatnya 16 jam. 16 jam shift. Tapi masalahnya 8 jam begini, nanti jalannya juga gini. Walaupun nggak pegang, masih gini aku jalannya ke kanan. 2 tahun coba bayangi gitu. Iya, Tadi tidurnya biar aku normalkan Biar normal. kepalanya, aku tidurnya ada kebiasaannya begini. Biar seimbang. Kebayang sih. Oke, terus aku penasaran nih sama perempuan pertama yang membuat Ujung Opa tuh sampai tadi sempat dibahas dikit yang soal cewek di Bandung ini. Itu kan karena berarti udah belajar bahasa Indonesia kan. Iya. Udah siap nih mau cari perempuan Indonesia. Pasti kan cewek Indonesia sama cewek Korea kan beda gitu. Beda. Nah, apa yang Ujung Opa lakukan dengan cewek Bandung ini gitu? Kenalannya gimana? Kenalannya dulu deh. Oh ya, Ketemunya di mana nih? pas waktu itu saya tinggal di kos-kosannya, anak kos ya, Anak kos. di Kuningan. Di Kuningan. Terus saya nggak tahu dulu waktu pertama saya pilih kos itu tetangganya siapa. Iya. Tapi saya bolak-balik beberapa hari, selalu ada Cewek ini. ya cewek ini sama temannya 2 cewek. Oke. Terus pintunya terbuka. Mm-mm. Jadi saya lihat kan, lewat jalan iseng-iseng, mereka ngapain ya, cantik. Terus suatu hari yang si cewek itu dari Bandung itu ketuk-ketuk pintu, Ya. terus kasih makanan. Oke, buat Ujung Opa. Ya, ayo makan bareng. Jadi, wah ini kesempatannya, momentum yang sangat penting gitu. Itu di Korea nggak mungkin terjadi tuh. Ketok-ketok pintu, yuk makan bareng gitu. Takut dibunuh ya. Ya itu, ya kasih racun apa? Takut diracun. Ya. Di Korea saking curiganya takut diracun. Terus. Jadi, nah, ya mulai saat itu lumayan jadi dekat. Jadi saya kan baru di sebelahnya. Ya. Terus saya tinggal sendiri. Mm-mm. Jadi sering diajak kemana. Terus kalau misalkan mereka pesan apa, berbagi makanannya. Ya. Nah, jadi aku pikir, kalau di Korea nggak ada ya cewek yang lebih agresif kayak gitu ya. Itu emang agresif itu? Yang agresifnya apa? Cewek yang duluan deketin gitu. Oh. Jarang sekali. Walaupun sebenarnya mungkin dia maksudnya teman kan, bukan suka, tapi maksudnya Ujung Opa adalah kok cewek bisa semaju ini gitu. Oke, terus. Ya, jadi Itu GR tuh kayak, aduh kayaknya dia suka nih atau enggak. ya ragu-ragu sih, ragu-ragu. Terus, Tapi dia punya temannya banyak. iya. Terus semuanya tampan gitu. Kan jadi kurang pede kan? Nggak pede. Cowok Indonesia. Punya teman, banyak teman cowok Indonesia tapi ada tinggi, ganteng, ada artis juga, artisnya juga. Jadi Oh gitu. iya. Ya jadi
cari kesempatan gitu. Tapi ujung-ujungnya nggak jadi sih. Ujung-ujungnya nggak jadi. Gara-gara ikut hamil. Wamil nih merusak semuanya ya. 2 tahun itu. Ya, jadi bener ya, ada hubungan cinta yang rusak gara-gara wamil tuh bener juga ya. Kan banyak cerita-cerita orang Korea kan gitu kan. Cintanya putus gara-gara wamil 2 tahun tuh bener berarti termasuk yang ini juga ya. Kalau Benar, karena lebih susah kontak sama cowoknya daripada yang LDR yang tinggal di pelosok-pelosok di misalkan Afrika gitu. Lebih susah itu kontaknya. Iya kebayang sih. Nah, cewek Indonesia nih. Kalau aku ya, kan aku sempat kuliah di Australia juga kan. Yeah. Terus ada teman-teman bule yang pacaran sama cewek Indonesia. Dan mereka tuh kaget banget. Karena katanya cewek Indonesia tuh sangat melayani perhatian gitu. Terus kok kalau mereka jadi nyaman gitu sama cewek Indonesia gitu. Kalau cewek bule menurut teman-temanku itu kayak seenaknya sendiri aja gitu. Kayak misalnya, ayo kita pergi ke pantai yuk hari ini. Misal cowoknya bilang gitu. Terus ceweknya bilang, kok lo gak nanya gue sih? Kan gue mau kemana? Gitu. Maksudnya suka banget berargumen gitu kalau cewek bule, kata temenku gitu. Pun sebaliknya juga gitu. Banyak cewek-cewek bule suka pacaran sama cowok Indonesia karena cowok Indonesia tuh perhatian banget katanya. Udah makan belum apa segala macam gitu. Nah, Opa ngelihat perempuan Indonesia sebeda itu dengan yang di Korea? Memang mereka lebih perhatian, lebih penyayang atau gimana menurut Opa? Kalau menurut saya ya, kalau cowok emang cowok Korea benar-benar perhatian. Kalau cowok Korea? Cowok Korea. Ini lagi promosi Opa. Ya kan, karena lagi jomblo. Ya. Ngomong lagi jomblo juga ya. 15 tahun belum pernah pacaran sama cewek Indonesia. Yang bener. Ya sama Korea mulu. Oh, sama Korea mulu tapi. Dan umurnya juga udah harus bikin anak gitu ya. Kasihan saya. Oke, yaudah. Cowok Korea lebih perhatian. Ya itu menurut saya ya. Cewek Korea dibanding cewek Indonesia kalau sama. Kalau gitu cewek Indonesia. Oke. Ya cewek Indonesia. Karena bisa kan gini. Kenapa cowok Korea mau nggak mau kelihatan benar-benar perhatian sama pasangannya? Oke. Karena bisa kan gini. Nah, aku pacaran sama Bang Radit ya. Bisa kan Bang Radit. Kenapa harus contohnya pacaran sama gue? Ya udah, contoh. Ya, bisa kan Bang Radit cewek saya. Gitu. Aku cewek nih ya. Oke. Kan bisa kan mulai hari ini pacaran gitu ya. Tiba-tiba beberapa hari atau beberapa saat ditanyain. Opa tahu kan hari ini hari keberapa kita jadian? Terus misalkan saya nggak bisa jawab atau jawabnya agak lama gitu, bisa ngamuk gitu. Oh ya, mirip-mirip lah sama cewek Indonesia ya sebenarnya. Cuman di gitu Indonesia nggak sengamuk itu kali ya. Maksudnya mungkin ngambek gitu kali. Ngambek, lama nggak ngomong gitu. Iya. Bisa kan hari ini hari ke 132 seperti itu bisa langsung keluar. Maksudnya seperti itu. Bukannya kira-kira 3 bulan, bukan kira-kira. Udah lewat 500 berapa gitu. Iya. Oh iya, pantesan cowok Korea tuh lebih penyayang karena dia akan nginget-nginget yang kayak gitu-gitu ya. Sudah terlatih di Korea ya. Iya. Untuk perhatian gitu ya. Dan jumlah penduduknya persentasenya cewek lebih sedikit dibandingkan cowok. Jadi pasti ada yang jomblo ya, muncul jomblo. Karena cowok lebih banyak, cewek lebih sedikit. Jadi ada yang jadi pasangan, tapi ada yang itu sisanya kan, yang sisa yang tertinggal, ya. Begitu. Jadi untuk merebut cewek harus melakukan segenap usaha. Ya sebisa mungkin gitu. Gombal lah, atau kasih materi lah, atau kasih sayang apa gitu. Supaya dapat perhatian. Iya. Oke. Kalau di Jepang kan sedang ada problem bahwa populasinya menua. Jadi banyak yang nggak mau nikah orang-orang Jepang itu. Sampai pemerintahnya bikin program jodoh-jodohin cowok dan cewek Jepang gitu supaya ada anak di Jepang karena populasinya makin tua nggak ada yang punya anak. Oh, perencanaan keluarga gitu ya? Iya, kayak semacam keluarga berencana gitu. Sama juga. Di Korea juga ya. Orang tuh menunda-nunda menikah kalau di Korea. Maksudnya nanti aja. Oh gitu. Saya dengar berita udah beberapa tahunnya belakangan ini Korea yang paling parah, yang teratis itu presentasi yang tuanya. Yang tuanya. Terutama
masalah perekonomian gitu. Perekonomian. Bukannya Korea negara maju sekali? Nah, iya tapi mereka saat ini pikirannya mungkin seumuran saya juga dan masih muda atau sedikit lebih tua, hampir sependapat seperti ini. Saya yang menikmati hidup saya, bukan gara-gara membesarkan anak. Aku nggak mau jadi seperti orang tua aku. Orang tua aku kasihan. Kenapa? Orang tua aku membesarkan anak. Udah anaknya kerja, udah bisa cari rezeki sendiri. Tapi masih perhatiin anaknya. Jadi masih khawatirin sama anaknya. Jadi nggak ada hidup sendiri. Jadi anak remaja zaman ini walaupun sangat menghargai usaha orang tua. Misalkan aku udah nikah, aku benar-benar menikmati hidup saya, nggak mau terganggu kehidupan saya gara-gara banyak anak gitu. Secara ekonomi, secara kan nggak bebas juga. Wow, ini pandangan yang baru banget ya. Aku tahu ya. Karena di Indonesia itu pasti menikah adalah salah satu tujuan hidup yang tiap lebaran ditanyain kan. Kapan nikah, kapan nikah, kapan nikah. Iya. Terus udah nikah, kapan anak, kapan anak. Dan emang rata-rata juga mikirnya, gue pengen punya anak. Makanya pada nikah muda biar anaknya umurnya nggak terlalu banyak. Makanya aku lihat di Jepang dan baru tahu lagi di Korea, mereka justru memilih untuk menunda menikah. Memilih untuk menunda punya anak setelah menikah. Karena dalam pikiran teman-teman yang di sana adalah, gue pengen menikmati kebahagiaan buat diri gue dulu gitu kali ya. Oke. Dan memang secara finansial ada anak itu sangat memberatkan gitu maksudnya kan? Benar. Oke. Perkuliahan itu bayar nggak di sana? Ya bayar sih. Dan mahal? Sangat mahal. Karena kecuali universitas negara gitu ya, punya negara gitu. Oke. Kebanyakan swasta kan di Indonesia juga sangat mahal. Tadi di Korea enggak ada, bisa dikatakan enggak ada orang dewasa enggak punya hutang. Oh ya? Ya. Pasti semua orang dewasa punya hutang. Hampir semua orang. Ini apa, student loan gitu? Berhutang untuk sekolah? Ya. Mereka masih 18 tahun sudah punya hutang. Nah, karena enggak semua orang bisa yang biayain gitu kan, biayain kuliah, terus sekolah juga. Jadi mereka terutama kenapa alasannya nikahnya sangat udah saya targetnya saya 33 tahun, 33,7. Karena tanggal 19 Juli ulang tahun, tolong kirim kadonya. Iya, kirim kado nanti. Terus. Nah, kalau orang Korea ya, kalau tidak sempurna persiapannya, benar-benar takut menikah. Minimal ada rumah, ada mobil. Seperti itu. Kalau enggak, nanti terbebani gitu. Benar-benar terbebani. Kalau misalnya tidak dan tetap ada yang maksa nikah, akhirnya tinggalnya sama orang tua gitu biasanya. Iya. Dan itu malah memberatkan orang tua dong. Benar memberatkan orang tua dan malu lah. Iya. Malu gitu. Iya. Wow, ini juga ya. Ternyata negara semaju Korea persoalannya sangat-sangat rumit ya. Sangat rumit. Dan aku pikir juga ya Korea aku ngeliat sebagai negara maju, orang-orangnya semuanya kayak gue punya duit nih buat ini, ternyata banyak yang terbebani oleh hutang ya. Iya sih. Ya, itu faktanya. Ya, oke. Nah, tadi lagi ngomong soal ujung opa kerja jadi waiter. Terus nabung setahun 2 kali balik ke Jakarta. Balik ke Jakarta itu berarti untuk liburan saja. Liburan. Tujuannya cewek lagi. Ya kali ini bisa ketemu sama siapa ya? Kan tari hati. Wah. Dan sekalian latihan bahasa Indonesia. Tapi sebenarnya lebih fokus ke pengen cuci mata, pengen lihat cewek Indonesia gitu. Ya, dan makan Indonesia dong. Ya, makan Indonesia juga. Tapi udah 15 tahun bolak-balik ya, dan sekarang menetap. Masa tadi bilang belum pernah pacaran sama cewek Indonesia sama sekali belum? Makanya jadi ada yang tanya, kamu cowok normal kan? Ada yang nanya gitu. Oh, ada yang nanya? Ya normal. Tapi kenapa? Kan dulu aku mau pacaran, tapi harus ikut hamil. Terus habis kuliah dari hamil, aku kuliah. Terus habis kuliah aku kerja.
Terus misalkan waktu ke Indonesia, saya pernah 5 tahun lalu debut sebagai penyanyi dangdut. Saya di Indonesia ya. Siapa? Saya. Oh, Ujung Opa nyanyi dangdut. Iya. Oke. First Korean dangdut singer gitu. Oke. Dan waktu itu pun ada kontrak. Kalau biasanya manajemen Korea ada kontrak, nggak boleh pacaran sampai selesai kontraknya. Jadi, aduh gimana? Jadi udah dewasa umurnya 29 tapi nggak pacaran juga. Dan saya baru-baru ini balik lagi sekitar 6 bulan lalu ya. Balik lagi ke Indonesia. Oh, ini justru baru nih. Ya. Oh, jadi sempat kerja sebagai penyanyi dangdut di Indonesia. Ya, 2 tahun. 2 tahun, terus balik lagi ke Korea. Balik lagi karena manajemen saya tiba-tiba bangkrut. Jadi disuruh stay-nya bilangnya seminggu aja. Tapi 4 bulan nggak dipanggil-panggil gitu ya. Jadi gimana saya kerja sebagai guru bahasa Indonesia lagi selama 1 tahun. Terus baru bikin YouTube. Nah, YouTube-nya udah jalan 2,5 tahun ya. 2,5 tahun. Dan baru-baru ini 6 bulan ya. Ya menetap di Indonesia gitu. Oke. Jadi yang aku nonton waktu nyari kos-kosan itu tuh pas lagi mau menetap lagi ya? Ya, betul. Oh, waktu itu aku pikirnya pas aku nonton videonya, ini nyari kos-kosan kayaknya baru nih tinggal di sini nih gitu. Nggak taunya udah punya pengalaman segitu banyak sama Indonesia gitu pas aku lihat gitu ya. Iya. Oke, terus sekarang kira ngekos di daerah mana? Sekarang alhamdulillah saya kontrak sama di apartemen di Jakarta Pusat gitu. Ya, jadi di situ saya punya teman namanya Evelyn itu. Oke. Mantannya Aming. Oh iya, Evelyn tahu. Ya. Sahabat saya. Jadi satu apartemen tapi beda lantai. Iya. Ya, biar ya sering kumpul gitu. Oke. Jadi udah happy lah sekarang dapat tempat yang bagus. Terus sekarang YouTube udah 1 juta. Iya kan 1,2 juta ya kalau nggak salah ya. Ya 1,3 juta sedikit lebih. 1,3 gitu. Okay. Dan aku lihat makin hari juga view-nya makin banyak gitu. Maksudnya. Ya, alhamdulillah. Jadi sekarang udah yakin dan mantap untuk stay di Indonesia. Mau apa? Jadi YouTuber kah, entertainer kah, atau gimana? Ujung apa? Rencananya apa nih dalam mungkin katakanlah 3 tahun gitu di sini? Wah. Rencana apa? Itu saya sempat selama 4 bulannya, 4 bulan belakangan ini, sampai 2 bulan yang lalu, saya jarang upload videonya. Karena tapi emang tujuannya aku ke Indonesia itu ya bikin video sih bersama teman-teman Indonesia. Karena waktu itu saya main YouTube di Korea terus. Tapi karena saya nggak yakin apakah saya bisa tahan hidup di Indonesia sebagai pendatang baru gitu ya. Dan apalagi bukan spesifik kan, bukan bisnis atau bukan di kantor gitu. Bukan di kantor. Terus bisa tapi. Ya sekian 6 bulan ya mikir 6 bulan. Saya ya yakin saya mau jadi warga Indonesia. Oh, mau pindah warga negara justru. Ya, ya sampai segitu. Jadi saya kerja di sini aja. Saya kerja di sini dan nggak usah balik. Dan untuk jadi WNI harus nikah sama cewek Indonesia juga. Oke. Ini persoalannya cewek Indonesia terus. Maaf. Satu-satunya cara katanya. Oh, satu-satunya cara itu. Aku baru mau nanya tuh tadi. Gimana caranya seorang warga negara asing jadi WNI? Satu-satunya cara nikah sama orang Indonesia? Ya. Oh, di luar itu tidak ada cara ya. Di luar itu nggak ada cara? Ya. Oke, menarik juga ya. Tapi berarti Ujung Opa juga nggak bisa beli rumah kan katanya ya? Kalau WNA tuh nggak boleh beli properti gitu-gitu nggak? Iya, harus ada pakai nama orang Indonesia katanya. Ya, kalau mau beli ya. gitu. Tapi saya kan gimana bisa percaya ya? Kalau di depan uang nggak ada keluarga, nggak ada teman gitu kan? Iya, tahu-tahu udah pinjam nama orang dibawa kabur lagi. Kita nggak pernah tahu kan orang kayak gimana kan gitu. Tapi gimana ya, aku ngerasa keputusan untuk pindah warga negara itu kan sebuah keputusan yang besar sekali gitu. Sangat besar ya itu. Apa yang Ujung Opa relakan di Korea dengan pindah warga negara ini? Ujung Opa kehilangan apa? Duit pensiun hilangkah? Atau jaminan kesehatan hilangkah? Insurance dari pemerintah hilang? Apa yang hilang kalau Ujung Opa pindah jadi WNI? Yang paling bisa kan saya benar-benar jadi WNI ya. Yeah? Yang paling sayang sekali adalah aku ikut hamil sih. Hah?
Kan kemarin ikut hamil 2 tahun kan. Oh, jadi sayang ya udah keburu ikut ya. Ya, rugi banget gitu. Enggak, tapi aku bangga sebagai orang Korea karena bisa melindungi masyarakat Korea waktu itu. Saya 18 tahun benar-benar tinggal di Korea. Terus selama 15 tahun bolak-balik. Sekitar total 6 tahun ya. Kalau totalnya 6 tahun tinggal di Indonesia. Jadi cukup lama ya. Ya anggap negara Indonesia itu kayak bagian dari saya gitu. Kampung kedua. Jadi udah pertimbangannya lama sih. Udah 15 tahun ya. Bisa dikatakan 15 tahun. Kalau misalkan saya sudah jadi WNI, saya kehilangan banyak hal. Nah, pertama masalah visa gitu ya. Visa ya. Jadi susah ke Korea gitu. Oh masa? Iya kan harus ngurus visa. Oh, tapi nggak dipersulit kan? Nggak dipersulit. Oke. Terus. Dan juga ya apa? Duit pensiun ada nggak? Pemerintah menyiapkan duit pensiun nggak? Kan kalau di beberapa negara gaji dipotong tuh. Nanti begitu umur 55 apa 60, negara ngasih ini duit yang selama ini kita potong buat pensiun. Di Korea gitu juga nggak? Oh, ada namanya asuransi masyarakat. Itu wajib. Oke, itu wajib. Wajib ya. Wajib. Dan udah 10 tahun lebih saya bayar. Dan itunya nanti nggak bisa dikembalikan. Oke. Nah, itunya juga nggak bisa kembalikan. Dan juga sebenarnya menurut saya paling dipertimbangkan, hal yang paling dipertimbangkan adalah masalah hubungan sama keluarga saya. Nah itu dia tuh. Itu gimana tuh? Itu yang paling sulit. Itu gimana cara? Tapi ujung opa udah ngomong sama papanya, "Pah, kayaknya aku pengen jadi WNI deh," gitu. Oh, belum. Saya belum sih, belum berani. Karena saya baru 3 minggu lalu jadi mualaf. Oh, dan aku juga mau bahas nih bentar lagi nih. Ya. Tuh. Waktu itu pun saya benar-benar takut karena sebelum saya berdiskusi sama keluarga saya, saya masuk Islam ya. Tiba-tiba di telepon aku, terus wah keringatan banget karena ayahku jarang sekali telepon. Biasanya chat gitu ya. Gimana? Tanya, oh kata sepertinya kamu masuk Islamnya gitu ya. Loh, dia tahu dari mana? YouTube. Dia nonton YouTube-nya. Tapi nggak bisa mengerti. Cuman kok bisa ada Islamnya, ada mualafnya gitu. Kata-katanya terus pakai yang PC terus baju koko gitu kan. Dan sholat gitu. Jadi ya saya masuk Islam. Takut. Tapi malah saya dukung gitu. Oke, bagus lah ya. Di Korea ya emang di Korea nggak terlalu sensitif sih. Soal agama-agama itu kayak ini ya. Iya. Oke. Jadi mungkin karena saya masuk Islam pun malah didukung. Saya kira dimarahin atau gimana gitu ya. Mungkin bisa kena mau jadi WNI juga mungkin bisa mengerti lah mungkin. Oke. Tapi nggak berani ngomong itu ke orang tua saya. Iya. Maksudnya ujung opa berpikir kalau jadi WNI mungkin papa lebih nerima dibanding waktu itu ujung opa masuk Islam. Takutnya papa malah nggak terima. Ternyata malah papa menerima dengan baik. Iya. Oke. Nah, yang aku pengen tahu adalah proses pencarian spiritualnya ujung opa nih. Sampai akhirnya dari Korea kan Islam mungkin sangat minoritas di situ ya. Jarang sekali kali. 0,05%. 0,05% gitu. Tiba-tiba ke Indonesia. Panggilan seperti apa itu? Kok bisa jadi mualaf gitu? Wah itu dari hati sih. Itu gimana tuh? Dulu saya enggak kepo sama agama Islam dan enggak benci sama agama Islam juga walaupun waktu itu saya Protestan dan ateis juga, sempat ateis. Oh jadi ateis dulu atau Protestan dulu? Ya Protestan dulu. Protestan dulu. Habis itu ateis beberapa tahun ya, 4 tahun 5 tahun. Nah tapi karena saya sekian 5 tahun ketemu banyak teman Indonesia, ada banyak teman Indonesia tinggal di Korea atau tinggal di Indonesia gitu. Jadi udah jadi keseringan, jadi kebiasaan aku lihat, oh teman aku tiba-tiba sholat, teman aku dengerin sholawat atau lagu religi, terus dengerin azan gitu ya, dan ke masjid. Dulu sama sekali nggak kepo, tapi begitu lama saya bergaul sama teman-teman Indonesia yang mayoritas yang beragama Islam itu berasa nggak asing, tapi nggak ada niat 1% pun
mau masuk Islam. Nah, tapi ada perubahannya di pikiran saya semenjak sekitar 1 tahun yang lalu. Karena waktu itu saya pertama kali dengar lagu Sabian Gambus. Oh iya, Ya. Sabian. Sabian. Nisa Sabian. Karena banyak yang request, ayo Ujung Opa, tolong reaction lagu Sabian Gambus. Jadi banyak yang request. Jadi apa itu, aku iseng-iseng cari di YouTube, terus coba dengar sambil reaction. Ternyata bagus banget. Saya enggak mengerti apa artinya karena kebanyakan itu tadi bahasa Arab. Ya. Nah, tapi yang penting setiap kali aku dengar lagu sholawat yang dinyanyikan oleh teman-teman Indonesia, hatinya langsung jadi tenang. Terus aku sendiri senyum gitu. Dan ujung-ujungnya nanti jadi ikut-ikutan nyanyi gitu. Dan dari situlah udah mulai buka hatinya. Jadi ternyata lagu religi agama Islam itu bagus ya. Iya. Dan sekitar 6 bulan lalu ada sahabat saya orang Korea. Waktu itu saya ajak dia sebagai fotografer saya. Ayo kita liputan masjid di Korea gitu. Dia nggak mau. Kenapa? Aku nggak suka agama Islam. Dia bilang gitu. Oh, dia ngomong gitu. Dia ngomong gitu ya. Terus? Jadi, aduh, tolong ya. Setengah jam aja liputannya. Jadi terpaksa dia ikut. Nah, terus 2 jamnya di masjid. Kita 2 jam. Ini masjid di Korea kan? Di masjid di Korea 2 jam. Tiba-tiba dia baca syahadat. Temennya Ujung Opa ini? Jadi merinding. Dan saya kira ini prank atau apa ya? Prank. Tapi tidak mungkin ya main-main sama gitu. Jadi aku panggil. Jangan sembarangan gitu. Nanti bahaya di Indonesia. Gila ya kamu. Terus dia bilang, benar. Jadi aku tadi hati, kalau kamu bisa tahan 1 bulan lebih, aku kasih 1 M deh. Tadi hatinya, nggak omong gitu. Oke. Kamu pasti keluar. Di Korea, kamu emang bisa tahan itu tantangan yang seberat itu. Tadi hatinya. Terus beberapa bulan lagi dia menikah sama pekerja Indonesia yang wanita Muslim yang bercadar yang tinggal di Korea. Dan setelah nikah teman aku Muhammad Sun dipecat dari kantor karena tiba-tiba menghilang untuk sholat, tiba-tiba nggak makan daging B2, nggak ikut minum gitu. Oh, dipecat dari kantor? Ya. Dan penghasilannya 0 sampai sekarang. Sampai sekarang? Ya. Jadi istri yang tenaga kerja wanita yang dia biayain gitu. Tapi anehnya dia makin bahagia. Iya. Itu yang saya bisa rasakan. Benar-benar jadi dia yang kasih banyak mengharu sama saya. Dan wah, aku pengen jadi bahagia. Kenapa saya selama ini belum pernah merasakan bahagia? Emang apa kurangnya uangnya atau wajah seganteng ini? Apa kurangnya? Maaf. Iya. Tapi aku belum pernah bahagia gitu. Tapi aku setiap kali ketemu teman-teman Indonesia, aku nggak tahu ya hatinya seperti apa. Tapi minimal mereka selalu senyum. Dan kebanyakan senyuman itu bukan senyuman palsu. Yang tulus ya? Ya, yang saya rasakan. Jadi benar-benar kepoin. Wah, apa rahasianya? Aku juga pengen jadi bahagia seperti teman-teman Indonesia. Jadi tidak ragu-ragu saya masuk Islam. Oke. Ya. Terus Ujung Opa menemukan itu kedamaian itu sekarang. Jadi lebih tenang, lebih Benar. apa namanya? Benar. Lebih bahagia. Lebih bahagia, lebih tenang. Tanpa alasan yang terlihat gitu. Ya. Tapi udah karena hatinya tenang, itu aura positifnya mungkin kemana-mana. Iya. Dulu nggak ada yang panggilan dari sini, dari TV, misalkan dari apa gitu. Ada sih, tapi nggak sebanyak ini. Iya. Ini salah satu buktinya Bang Radit. Ya, idola saya, nenek moyang para YouTuber Indonesia. Generasi pertama kan. Ini salah satunya. Ini keajaiban gitu. Ya. Iya. Iya, karena aku
tertarik banget sama semua cerita ini sih, karena menurut aku menarik banget orang dari Korea ke sini, jatuh cinta sama negaranya, masuk Islam gitu, panggilan-panggilan seperti apa gitu yang Ujung Opa dapatkan gitu. Aku tuh tertarik banget mau ngulik itu sebenarnya gitu. Tapi kadang-kadang saya jengkel juga sama teman-teman Indonesia. Kenapa tuh? Bisa kan di antara hubungan pasangan maupun hubungan suami istri pun kadang jengkel kan, kadang bisa berantem seperti itu, saking cintanya. Karena aku saking cinta sama kalian, tapi misalkan mereka salah dikit atau salah ngomong gitu. Ya ada yang sedikit mengecewakan. Sebenarnya hal yang kecil bagi mereka, tapi bagi aku hal kecil, tapi bagi aku itu apa kayak hal yang besar jadi. Wah, kok kalian gitu sih. Gitu ya. Padahal aku sampai meninggalkan orang tua saya, negara sendiri, terus teman-teman, aduh gitu ya. Oh ini maksudnya komentar-komentar netizen gitu atau? Ya ada komentar juga. Terus misalkan temannya gitu. Bilang apa yang dilakuin yang bikin Opa kok kayaknya kecil tapi kok gue kesel gitu misalnya. Apa ya? Kan mungkin karena itu hal yang apa biasanya kalau yang ada yang mengalami hal yang sedikit mengecewakan saya, cepat lupakan. Jadi sekarang nanti WA aja deh kalau aku ingat. Ya, WA ya nanti kasih tahu. WA pribadi. Iya. Pokoknya maksud Ujung Opa adalah nggak selamanya hubungannya juga baik kan gitu. Kan pasti ada hal-hal yang Opa merasa terganggu juga sama Indonesia kan, dan mungkin tuh masalah budaya, masalah apa. Penyesuaian itu kan nggak langsung jadi walaupun udah 15 tahun di sini kan. Ya, sebenarnya saya mengerti. Dan cukup tahu bukan maksudnya yang diomongin tuh itu. Ya, bikin saya tersinggung, bukan. Tapi karena saking cintanya sama kalian, saya pura-pura nggak mau mengerti gitu. Oh iya. Bisa mengerti ya maksud saya? Bisa aku pahami sih, maksudnya. Aku nggak mau paham. kayak gitu. Iya, nggak mau tahu lah gitu ya. Pokoknya harus begini gitu kan. Ujung Opa mikirnya gitu kan. Ya, padahal saya tahu. Iya. Oke, berarti bulan depan ini udah masuk bulan puasa. Ini akan jadi puasa pertama dong. Iya. Itu dalam kepala udah kebayang gimana nih? Wah, nggak makan nggak minum tuh buat orang yang nggak pernah puasa pasti terlihat berat kan. Kayak aku dulu pas kuliah di Australia juga, pas puasa di sana itu teman-teman bule juga serius nggak makan dari dari subuh, dari pagi-pagi buta sampai maghrib lu nggak makan gitu, dari imsak sampai maghrib gitu. Iya, emang kayak gini gitu. Ajaran agamanya emang seperti ini. Itu orang yang baru pertama kali tahu soal puasa Ramadan kan kaget banget gitu. Nah, Ujung Opa menghadapinya gimana nih? Mempersiapkan mentalnya dan lain-lainnya gimana? Tapi kebanyakan teman aku diam-diam makan deh. Kalau bisa kan aku dulu buka pintu, rutinnya udah di mulut. Kamu ngapain? Katanya puasa. Ya, lapar. Jadi aku, emang ya mending makan daripada mati ya gitu. Aku bilangnya gitu, jujur. Cuman ya karena mungkin pertama kali, kalau anak kecil aja kan juga setengah hari kan puasanya kan. Ya mungkin nggak langsung sampai maghrib juga kali ya kan, kaget juga pasti Ujung Opa ya. Kalau orang Indonesia kan dari kecil pelan-pelan kan, puasa setengah hari pas masih kecil, terus lama-lama jadi seharian. Gitu. Kalau bisa kan saya jadi kayak beruang kutub utara tidur mulu gitu. Hibernasi. Oh, kan nggak ada rasa kelaparan kan, bisa berkurang rasa kelaparan gitu. Iya. Ada saran nggak buat saya karena pertama kali ini dari Bang Radit? Pertama kali ya, kalau aku justru malah lebih baik sibuk. Oh, lebih baik sibuk. Kayak kalau aku misalnya nulis atau apa, mendingan jangan di rumah terus berusaha untuk nggak ngapa-ngapain gitu maksudnya. Karena justru kalau kita sibuk, kita lupa kalau kita tuh belum makan apa segala macam. Kalau saranku saranku sih gitu. Cuman orang kan beda-beda gitu. Iya. Terus paling ya banyakin makan pas sahurnya gitu, sebanyak-banyaknya aja gitu. Sahurnya. Pas sahurnya. Pas sahur itu apa? Sahur itu makan terakhir sebelum puasa. Oh iya. Sahur. Sahur. Oh sahur. Sahur makan terakhir sebelum puasa, habis itu udah deh. Ya nanti. Karena kebiasaan sih.
Jadi udah ini. Ya tapi saya mau berusaha, benar-benar mau berusaha sebisa mungkin. Karena bukan hanya masalah yang soal saya benar-benar percaya agama, tapi bisa introspek diri gitu. Ya. Ya, jatah diri lah. Ujung opa orangnya bisa sabar, bisa enggak gitu. Iya. Ya. Itu masalah kesabaran juga ya. Melatih kesabaran dan lain-lain itu. Ya. Oke, nah terus berarti sekarang udah benar-benar nggak ada alkohol, nggak makan babi, udah benar-benar sesuai ajaran Islam banget ya. Ya, kalau soal makanan, saya setelah jadi Muslim belum pernah makan daging bedua, yang haram-haram gitu ya. Iya, Atau minum enggak. Oke. Tapi masalah penampilannya banyak yang kritik saya. Oh, kenapa tuh? Kenapa rambutnya gitu? Kenapa rambutnya biru? Kenapa rambutnya jadi merah? Terus kenapa pakai antingnya? Kalau anting belakangnya nggak pakai. Oke. Kenapa pakai celana pendek? Karena aku panas. Aku jawabnya panas. Terus Atta rambutnya warnanya apa? Iya, Atta rambutnya warna-warni. Ya, kalau ujung opa warnanya ini kurang alay, Atta lebih alay. Aku jawabannya gitu. Lebih alay ya. Tapi menurut aku jujur dia sedikit lebih alay. Lebih alay dari opa. Kan aku kan nggak pakai headband juga. Nggak pakai headband, nggak pakai kacamata hitam ya. Ini nggak terlalu itu kan norak kan. Mungkin harus pakai baju AHA. Iya. Bajunya maksudnya seperti itu ya. Iya. Sekali lagi terima kasih ya Ujung Opa udah datang hari ini, udah ngobrol-ngobrol. Kalau ada yang belum subscribe channelnya Ujung Opa, silakan nanti di deskripsi akan gua taruh linknya, bisa di subscribe langsung. Wah. Karena menarik sekali, YouTube-nya juga seru. Ada apa? Ada project apa lagi nih kira-kira buat Ujung Opa? Ya ini hari ini saya benar-benar pengen konsultan sama Bang Radit. Konsultasi? Konsultasi ya. Karena saya mau bikin konten horor. Itu jadi perlu banyak masukannya nanti. Oke, siap. Jadi nanti di YouTube-nya Ujung Opa apa? Ya. Oke, siap. Oke, ya udah nanti gua akan juga collab sama Ujung Opa, jadi nonton aja di videonya. Dadah. Annyeong. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.